Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, saya Binsar. Saya Giska. Dalam acara Kemaba Imakris 2020 dengan tema The Only Way. Nah, saya sangat bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi ya Binsar. Iya, benar sekali. Acara Kemaba Imakris 2020. Sekarang kita ketemu lagi di Kemaba Imakris 2020. Kita juga mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena meskipun dengan virtual kita masih bisa bertemu ya Binsar. Benar sekali. Dan walaupun secara virtual tidak mengurangi rasa sukacita, benar kan? Betul banget. Dan acara ini disponsori oleh Warung Susu Bayu dan Papinya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semua karena sudah masuk di Universitas Negeri Malang dan secara langsung tergabung dengan Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Malang. Dan juga semoga adik-adik maba bisa mengikuti Kemaba selama 3 hari ke depan dengan maksimal. Iya, nah sekarang saya mau tanya nih sama adik-adik maba semua. Kemarin kan udah dijelaskan kan di pena juga. Iya. Apa sih itu Imakris? Kira-kira mereka ingat Nah, ya, Bin? masih ingat nggak teman-teman apa itu Iya. Imakris? Nah, aku tanya sama Binsar aja deh. Boleh. Yang nih sekarang. Apa sih itu Imakris, Bin? Imakris adalah Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Malang, merupakan salah satu UKM di bidang kerohanian. Nah, Imakris sendiri itu merupakan wadah untuk bersekutu, melayani dan bertumbuh bersama. Iya, betul banget. Nah, terus di sini nih, aku mau nanya, apa aja sih yang ada di Imakris ini sebenarnya? Nah, kemarin teman-teman udah kena spoiler loh di nonton drama Talenta kemarin. Oh, ternyata udah dapet spoiler Iya. ya, Binsar. Nah, jadi di Imakris juga ada talenta-talenta. Talenta yang pertama ada Sion bagi teman-teman yang mau meningkatkan bakat dalam bidang nyanyi. Yang kedua ada Grace Marvel yang ingin meningkatkan bakat dalam bidang menari, tamborin, dance dan sebagainya. Biasanya cewek-cewek nih. Iya nih, kesukaan cewek-cewek. Pasti. Dan berikut ada talenta Yubal di dalam bagian bidang musik. Iya, betul. Kemudian ada multimedia atau lantura. Dan ada pantonim bagi eklesia. Dan ada teater drama yang disebut dengan Rabu. Ini. Tidak hanya itu aja loh teman-teman di dalam Imakris. Iya, ada apa aja lagi nih, Bin? Nah, ada event-event yang bisa diikuti oleh teman-teman. Ada doa PA atau pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian juga ada PD atau persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya, Binsar. Dan ada PIKTB atau pengabaran Injil dan kelompok tumbuh bersama. Dan ada event nih yang paling seru di Imakris, Apa yaitu Faculty Week. Nah, Faculty Week nih, ini adalah wadah buat fakultas-fakultas berkumpul Yap. bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Jadi Betul nanti ya, Binsar? teman-teman sefakultas bisa saling sharing, saling quality time, mengenai mungkin, dosen ini rupanya kayak gini ya kak. Nah, Gak boleh kayak gitu, Oh, Binsar. iya. Kan Imakris. Terus abis ini kita mau baca ini. Apa aja sih rangkaian acara kita pada Kemaba pada malam hari ini? oh iya, rangkaian acara yang pertama yaitu opening yang telah kita lalui bersama. Yang kedua ada sambutan oleh Kak Mary selaku ketua pelaksana dan Kak Edward selaku ketua dari Imakris beserta dengan Kak Maya selaku pembina dari Imakris. Selanjutnya ada sesi yang pertama Yang selanjutnya ada break dan ada sesi yang kedua. dan yang terakhir ada grup momen. Dan kita akan masuk ke dalam acara yang berikut yaitu sambutan-sambutan, waktu dan tempat kami persilakan. Hidupku yang fana
satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus dia Tuhan kita. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus dia Tuhan kita. Yesus datang kepadaku, memanggil namaku. Dia mengajakku jalan bersamanya. Dia berikanku pengharapan baru. Dia selalu memegang janjinya dan jadikanku. Dia mengajakku jalan bersamanya. Dia berikanku pengharapan baru. Dia selalu memegang janjinya dan jadikanku pribadi baru. Pribadi baru. Pribadi baru. Shalom para mahasiswa baru Kristen tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Mary Kristinonadi selaku Ketua Pelaksana Kemaba tahun 2020. Nah, Kemaba kita tahun ini beda banget nih dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan camp secara offline, itu 3 hari 2 malam. Tetapi dikarenakan pandemi terjadi di Indonesia saat ini, akhirnya kita melaksanakan Kemaba secara online. Nah, acara ini kita laksanakan selama 3 hari, mulai dari hari Jumat sampai Minggu di tanggal 30 sampai 31 Oktober dan tanggal 1 November. Nah, dengan tema The Only Way yang akan membahas 4 sesi. Yang pertama, jangan tersesat. Yang kedua, teman berjalan. Yang ketiga, pelepasan dan pemulihan. Yang terakhir, Kainos. Dengan jumlah peserta 260 orang dan panitia kakak yang ada di sini sebanyak 78 orang. Saya berharap dan teman-teman panitia semua berharap melalui Kemaba tahun ini, setiap maba yang ada, khususnya maba Kristen ini, bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dalam kehidupan kita yang bisa kita andalkan di setiap langkah. Semangat menjadi mahasiswa baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mahasiswa baru Kristen Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Edward Mesak Dua Padang selaku Ketua Umum Imakris tahun 2020. Imakris tidak hanya akan menjadi sebuah komunitas maupun organisasi bagi kalian ke depannya, tapi juga akan menjadi sebuah keluarga, di mana kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki background, karakter, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi lingkungan ini akan membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa. Di Imakris, kita juga akan belajar banyak hal, baik tentang pelayanan maupun tentang bagaimana kita mengasihi teman-teman sekitar kita, mendukung mereka, dan lain sebagainya. Harapannya ke depan kita sama-sama berada di Imakris, kita sama mendidik diri kita, memuridkan diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih mengenal dan mengasihi Kristus dan mengasihi sesama kita. Selamat datang mahasiswa baru Kristen di Imakris. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Irena Maya Simon, biasa dipanggil dengan Bu Maya atau teman-teman Imakris biasa memanggil saya Kak Maya, karena saya juga alumni Imakris. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua maba Imakris tahun 2020. Welcome home. Selamat datang di Universitas Negeri Malang. Di UM ada yang namanya KBK atau Keluarga Besar Kristen yang terdiri dari dosen, pendik atau tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa Protestan dan Katolik. Jadi Imakris juga termasuk di dalamnya. Setiap tahun kita bersama-sama akan mengadakan kegiatan rutin 2 kali, yaitu Paskah dan Natal. Natal berupa ibadah bersama
seluruh keluarga besar Kristen di UM, Protestan dan juga Katolik, sampai kepada para pensiunan. Dan Paskah biasanya berupa kegiatan bersama seperti retret atau ibadah padang. Nah, kita semua akan terlibat pada kegiatan ini, baik sebagai panitia maupun jemaat, yang pasti semua saling memberkati. Jadi kalian semua nanti juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan di KBK. Yang bisa main musik, silakan main musik, melayani Tuhan dengan musik. Begitu juga dengan menyanyi, atau baca puisi, atau mungkin menari, atau apapun juga. Ini adalah wadah dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Yuk kita sama-sama mau gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan dengan sebaiknya, mumpung masih bisa dan ada kesempatan. Begitu juga di Imakris, disinilah tempat di mana kalian dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat prestasi akademik maupun pertumbuhan rohani. Secara akademis, ya, anak-anak Tuhan harus senantiasa berusaha untuk meraih prestasi setinggi mungkin karena Allah ada di pihak kita. Jadi siapakah lawan kita? Namun juga jangan terlalu disibukkan dengan hal akademis atau hal dunia lainnya yang membuat kita melupakan Tuhan, Sang Pemberi anugerah kecerdasan, lalu juga kecukupan, kesehatan, dan berkat lainnya. Tetapi berikan yang terbaik untuk Tuhan, waktumu yang terbaik, pikiranmu yang terbaik, tenagamu yang terbaik, dan hatimu yang terbaik untuk Tuhan, yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan panitia, saya membuka secara resmi rangkaian acara pembinaan Mahasiswa Baru Kristen Universitas Negeri Malang tahun 2020, yaitu Kemaba dan Bible Time. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dapat berjalan dengan lancar dan diperkenan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa sekali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di sesi 1 Kemah by Makris 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Allah Bapa, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas semua berkat-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mulai acara kami Tuhan, yaitu ibadah sesi 1 Kemah by Makris 2020. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati menyertai rangkaian acara ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Bagimu Pujian.
bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita mau katakan mendekat padamu Bapa. Mendekat padamu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kita mau katakan bagimu pujian Bapa. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Harus semangat. Puji Tuhan. Kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kita mau pujikan satu pujian yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Katakan, bukan dengan barang fana kau menebus hidupku Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. kita mau katakan bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mau katakan sungguh-sungguh. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Pakailah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mengurapinya, sehingga apa yang disampaikan itu adalah apa yang berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sar. Kesana yuk. Ayo, kesana aja. Ayo. Sana. Gimana Binsar ya? Loh, duh. Shalom, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan saja. Jamah hati dan pikiran kami, agar saat kami mendengar firman Tuhan, firman ini boleh jatuh ke tanah hati kami yang terbaik. Kami akan memperhatikan firman Tuhan karena kami tahu dalam firman Tuhan ada kemenangan, ada berkat, ada inspirasi dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi karena Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, semangat ya. Walaupun keadaan di sekitar kita ya, pandemi ini belum selesai. Tapi percaya satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Karena itu renungan
yang ingin saya sampaikan pada saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia ya, yaitu tentang jangan tersesat ya. Jangan tersesat. Jangan salah arah, jangan salah jalan. Nah, oke, saya akan mulai dari kata jangan tersesat ya. Kenapa sih orang sering tersesat? Ya, biasanya tersesat kalau kita sedang mencari jalan ya. Saya pernah mencari rumah teman saya pakai GPS ya, direction di handphone. Saya cari ya, rupanya ada satu koordinat yang tidak sama ya. Mungkin alamat rumahnya sama, tapi mungkin nomor rumahnya yang berbeda. Ya, mungkin tujuannya yang berbeda. Nah, kenapa seringkali saat kita mencari jalan, kita justru malah tersesat? Ya, biasanya kalau orang Jawa bilang, ancar-ancarnya rumahmu itu apa sih ya? Ancar-ancar itu seperti tanda ya, misalnya di rumah kita dekat sama Indomaret kayak, atau misalnya dekat sama supermarket, atau misalnya dekat sama toko yang namanya apa gitulah ya, supaya kita bisa tahu location-nya ya, bukan location unknown gitu ya. Tapi kita mau hidup kita itu tidak tersesat. Seringkali saat kita mencari jalan, kita tersesat karena direction yang kita ketik di handphone kita mungkin salah. Kenapa kita sering tersesat? Karena kita belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Nah, kalau kita tidak mau tersesat, tentu kita harus punya petunjuk. Tentu kita harus punya arahan. Tentu kita harus punya visi supaya kita tidak tersesat. Nah, apa sih yang membuat kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apalagi anak muda, kita seringkali tersesat dalam menjalani jalan kehidupan ini? Kenapa kalian tersesat? Kenapa kita semua pernah tersesat? Kenapa ada yang tersesat? Ya. Yang ingin saya bahas pertama adalah kenapa kita bisa tersesat. Nah, ya, sebelumnya kita baca ayat landasan kita dalam Kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-23, ya. Kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Kalau kalian pelajari dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata dosa atau bahasa Inggrisnya sin. Sinners adalah pelaku dosa, adalah orang yang melakukan dosa. Dalam setiap kata dosa di dalam kitab Perjanjian Baru menggunakan kata bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah hamartia. Apa artinya hamartia? Adalah salah sasaran. Ya. Jadi kenapa orang berdosa? Karena salah sasaran. Sebetulnya dia mau melakukan hal baik, tapi dia melakukan hal jahat. Ya, hamartia artinya salah sasaran. Jadi ketika orang mau melakukan sesuatu yang baik, ketika seseorang mau melakukan hal yang baik, tetapi dalam kehidupannya dia tersesat, seperti tema kita pada saat hari ini, ya, jangan tersesat. Ya, kenapa manusia bisa tersesat? Kembali lagi, ya, kita harus tahu bahwa upah dosa ialah maut. Dan orang yang tersesat dalam kehidupannya karena dia tidak punya visi, karena dia tidak mengikuti direction dalam kehidupannya. Ketika Tuhan naik ke surga, ya, kenapa Tuhan memberikan Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Karena di Alkitab ini adalah direction kita. Firman Tuhan adalah GPS kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa menuju ke kehidupan yang kekal? Semua ada dalam Alkitabmu, ada dalam firman Tuhanmu. Bagaimana kita sering melakukan hal yang salah dalam hidup ini? Karena kita tidak pernah mengikuti direction yang ada. Karena kita tidak pernah mentaati firman Tuhan yang ada. Karena kita gak pernah baca juga firman Tuhan. Nah, sekarang udah bulan Oktober, November, Desember. Ya, yang saya mau tanya adalah berapa ayat yang sudah kita baca
Sampai kitab mana ayat yang sudah kita baca. Kalau kita sendiri nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apalagi kita mau melakukan firman Tuhan, sedangkan membaca saja tidak pernah. Dan bagaimana kita tidak mau tersesat, sedangkan kita tidak pernah melihat petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Yang membuat kita seringkali tersesat adalah pergaulan yang buruk. Ya, jadi kita membuka dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi begini. Ada sebuah peribahasa mengatakan ya, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung untuk membuat sangkar di atas kepala kita. Ya, siapa yang mau melarang burung terbang di atas kepala kita? Nggak bisa. Kita nggak bisa menyalahkan kalau kita kuliah dan semuanya hidup nggak kudus. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Kita nggak bisa menyalahkan teman kita yang nggak kenal firman Tuhan. Kita nggak bisa menyalahkan teman kita yang hidupnya nggak alim mungkin. Mereka nggak menjaga kekudusan. Kita nggak bisa melarang bahwa ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita memprotek diri kita. Kita melindungi diri kita dengan apa? Dengan prinsip firman Tuhan. Sehingga ya, apapun yang dilakukan oleh orang di sekitar kita tidak akan merusak kebiasaan baik kita. Seringkali anak muda tersesat karena mereka ingin mencoba hal yang baru. Ya, mereka ingin coba-coba pakai narkoba. Lama-lama mereka ketagihan narkoba. Lama-lama mereka terjerat dalam kuasa narkoba itu. Pertama pacaran ya. Lalu mereka coba hal yang lebih dalam. Akhirnya ketagihan. Masuk dalam free sex dan mereka nyaman tinggal di dalam dosa itu. Kenapa? Karena pergaulan yang tadinya baik. Karena kita terlalu sering kumpul dengan teman-teman kita yang melakukan dosa seperti hal yang wajar. Sehingga membuat kita pun merasa wajar aja dosa ini. Wajar aja dosa ini. Kita menoleransi dosa. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ya, hati-hati dengan pergaulanmu. Ini hal yang pertama. Ada seorang bisnismen kaya ya, dari Taiwan. Li Ka-shing namanya. Pengusaha ini dia pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di Asia. Dan dia mengeluarkan quotes kata-kata, tunjukkan saya 5 orang temanmu, tunjukkan saya 5 orang sahabat terdekatmu, dan saya bisa menunjukkan masa depanmu. Kalau teman-teman kita terdiri dari pencuri, peminum, perampok, kita akan punya mental yang sama seperti mereka. Ya, tapi kalau kita sekeliling kita dengan orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang semangat, orang-orang yang kreatif bekerja, kita pun akan menjadi orang-orang seperti itu. Jadi dimulai saat kamu bergaul karib dengan Tuhan, saat kamu bergaul dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada orang-orang yang akan mendukung kita supaya lebih maju, mendorong kita lebih maju, mendorong kita lebih kreatif. Ya, bukannya mematikan mimpi kita. Ya, gabung kita punya teman, kita menceritakan visi kita, lalu teman kita bilang, kamu kok gitu-gitu aja, itu percuma, udah nggak usah, kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin mampu. Kalau kita dikelilingi dengan orang seperti itu, selamanya kita akan punya mental yang lemah. Jadi mulai ya lewat ayat ini dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jangan kamu sesat dikatakan. Kenapa kita tersesat? Karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Ya, jadi jangan tersesat. Oke, kemudian yang ingin saya sampaikan ya adalah yang kedua, mengapa usaha manusia gagal? Manusia tidak berdaya akan dosa. Ya, jadi kenapa kita semua seringkali saat menghadapi dosa kita nggak berdaya? Ya, karena kita terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang biasa melakukan dosa. Coba ya,
pertama kali dosa dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang sebetulnya dilarang. Ya, ketika Hawa tidak bersama-sama dengan Adam. Ketika Hawa berjalan seorang diri, ya, dia dihasut oleh iblis, dia dihasut oleh setan, ya, sehingga dia melakukan pelanggaran itu. Pesan saya di poin yang kedua ini adalah satu. Kita harus memiliki komunitas. Kita harus memiliki sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan. Kenapa? Mungkin kamu kuliah di luar, saat kamu di Malang, kamu harus cari komunitas. Dan PMK ini adalah salah satu komunitas kalian yang menjaga kalian. Ya, mereka adalah keluarga kalian. Supaya saat kamu terjatuh, mereka siap mensupport kamu sebagai keluarga. Ketika kamu mulai malas beribadah, mereka yang mengingatkan kamu kemana, kok udah lama gak ikut PMK dan lain sebagainya. Marilah bergabung dalam komunitas. Dimanapun kamu berada, di kos-kosanmu kamu cari gereja terdekat. Ketika kamu mulai merasa kosong, ya, kamu punya sahabat-sahabat yang siap menolong kamu. Jadi intinya kalau kamu mau tidak tersesat, kamu harus punya penolong. Yang pertama adalah Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua adalah orang-orang di sekitarmu. Jadi komunitas itu adalah suatu hal yang penting. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikanlah, milikilah komunitas. Milikilah sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan di sekitar kita ada teman-teman kita yang mereka masih sering melakukan dosa, ya karena itu Tuhan menuntut dari kita bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Supaya saat orang di luar sana, orang-orang yang tersesat, mereka melihat kalian. Kalian adalah jalan keluar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita semua. Ya, jadi mari kita jadi garam dan terang dunia. Sehingga kita pun, ya, kita yang dulunya tersesat, saat kita menemukan Tuhan, kita dapat menuntun orang lain yang tersesat juga kembali ke jalan yang benar. Dan orang yang tenggelam dalam dosa, ya, orang yang tenggelam dalam dosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua membutuhkan juru selamat. Tuhan Yesus, kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah melanggar perkataannya sendiri. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada saya, kepada kalian, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, seharusnya tidak ada satu orang pun manusia yang selamat. Dunia ini begitu kejam. Ya, Sodom dan Gomora dimusnahkan karena orang-orang di sana nggak bertobat dengan dosanya. Ya, Nabi Nuh, kenapa Tuhan menurunkan air bah? Karena orang-orang juga tidak bertobat dengan dosanya. Sehingga Tuhan memiliki inisiatif bahwa tidak bisa manusia hidup seperti ini terus. Tuhan menjadi sama seperti manusia. Dia mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada pembatas. Tuhan tidak ingin lagi, ya, seperti dalam perjanjian lama, saat orang ingin menghadap Tuhannya, mereka harus lihat imam, mereka harus mempersembahkan korban. Tetapi Tuhan Yesus menjadi korban itu sendiri. Dia menjadi domba sembelihan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan katakan saat kita mau berdoa, masuklah ke kamar, tutup pintumu, dan Tuhan mendengar dari tempat yang tersembunyi setiap doa yang kita ucapkan. Jadi Tuhan ingin ada hubungan yang intim. Ya, ada satu sobat kita yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan Yesus namanya. Tuhan Yesuslah satu-satunya sahabat yang tetap setia, walaupun seringkali kita tidak setia. Karena itu mari, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari jerat dosa tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Jangan sampai membuat hidup kita tersesat. Tapi kita mau ikuti direction kita setiap hari, yaitu firman Tuhan. Kita mau baca, kita mau renungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, yang selanjutnya hal yang
Poin yang ketiga dalam hal yang kedua ini adalah orang yang tersesat dalam dosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Ia perlu jalan yang benar. Ya. Akibat dosa walaupun kecil adalah maut. Agar manusia bebas dari maut harus ada orang yang menanggung maut bagi dirinya. Siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada seorang sahabat yang lebih besar kasihnya ketika dia mau berkorban bagi sahabatnya. Ya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Bayangkan, ada nggak temanmu? Ya, tiba-tiba kamu punya hutang, kamu minta tolong temanmu, tolong bayarin dong utangku. Ya, kira-kira ada yang punya teman seperti itu? Wah, kenalin saya dong. Saya juga mau kenal dengan orang seperti itu. Ya, kadang sahabat itu, ya, dia selalu ada dalam suka duka kita. Sahabat itu ketika kita bersedih, dia menyediakan pundaknya untuk tempat kita menangis. Ketika teman kita sedang frustasi, ketika ada seseorang yang sedang stres, seorang sahabat itu mampu berada dan mendengarkan kesedihannya. Ya, tapi kalau parasit, teman sekedar teman, dia akan datang kalau ada perlunya. Ya, jadi jangan jadi parasit-parasitnya Tuhan. Kita datang ke Tuhan kalau cuman ada butuhnya. Tuhan, aku butuh berkat. Tuhan, aku butuh handphone baru. Tuhan, aku butuh pacar baru. Tuhan, ya. Jadi jangan biasakan mental adalah anak Tuhan yang rendahan, yang murahan. Kita datang kepada Tuhan kalau cuma ada maunya. Ya, tapi kita mau datang setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang tersesat tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Ia perlu jalan yang benar. Ya, tuntutan penyelesaian dosa terlalu besar. Akibat dosa adalah maut. Seperti kitab Roma tadi katakan. Karena itu kita perlu seorang penolong. Kita butuh juru selamat yang menolong kehidupan kita. Dan kita baca ayat yang terakhir dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa? Yesus Kristus. Ya, ada kebenaran, ada jalan, kebenaran, hidup. Nah, seringkali orang tersesat dalam kehidupannya karena dia terlalu percaya akan banyak hal. Iman yang sejati adalah iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa orang masih banyak yang tersesat? Karena terlalu ada banyak keyakinan. Ya, tidak bisa kita bilang, ya semua agama sama, Tuhan kan satu. Ya memang Tuhan cuma satu, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, Roh Kudus, Tritunggal, kita percaya akan hal itu. Ya, jadi jangan percaya lagi zodiak, jangan percaya lagi primbon, ya, jangan percaya lagi kamu zodiaknya apa? Libra. Wah, saya Libra. Wah, Libra ini orangnya nanti seperti ini, penyakitnya di tahun 2020 seperti ini. Nanti yang bintang Libra ini akan mengalami kesulitan jodoh dan lain sebagainya. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita tersesat. Kita seringkali tersesat sepanjang hari karena kita tidak membaca firman Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga seringkali kita berkata, Tuhan kok jauh sih dari saya? Tuhan kok gak pernah mendengarkan doa saya sih? Ya, karena kita sedang tersesat. Dan hari ini kabar baiknya adalah kalian sudah saya beritahu sebuah jalan keluar, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kalau kalian tidak mau lagi tersesat dalam kehidupan ini, ayo rubah kehidupan kalian. Kalian harus jadi anak muda yang luar biasa, sama seperti Yosua saat dia menggantikan Musa.
Yosua adalah generasi penerobos yang merebut tanah perjanjian. Karena Yosua punya mental yang baik. Dari ke-12 pengintai, 10 pengintai bilang tentang hal-hal yang mengerikan yang ada di tanah perjanjian. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua, mereka adalah orang yang tidak tersesat. Mereka adalah orang yang pegang janji firman Tuhan. Mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang yang tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu, maka aku percaya Tuhan yang akan memberi kemenangan. Sehingga kalian tahu semua ceritanya, ke-10 pengintai dan sebagian besar orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi dari satu generasi yang ada, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka punya direction yang tepat. Karena mereka punya prinsip firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan mereka. Dan hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat membawa kita kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat, apa sih yang kita lakukan? Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, apa sih yang kita lakukan? Pastinya kita bertanya. Atau sekarang kalian mau pergi ke sebuah tempat wisata, apa yang kalian lakukan? Kalian searching. Kalian bisa stalking di Google, di Instagram, di Facebook. Mungkin ada banyak review orang-orang. Di sini tempatnya bagus. Jalannya seperti ini, jalannya seperti ini. Kalian pergi ke suatu tempat, tidak bisa bertanya kepada orang yang belum pergi ke tempat itu. Misalnya kalian tanya, kamu pernah nggak berenang di Selekta? Kalian bertanya kepada teman kalian yang belum pernah ke Selekta. Lalu dia menjawab, katanya bagus sih, seperti ini. Itu adalah jawaban orang yang tidak tahu. Bagaimana kita mau pergi ke surga? Jawabannya adalah lewat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus dia turun dari surga ke bumi. Dia mengatakan banyak hal tentang surga, tentang kerajaan Allah, tentang kebenarannya. Dan kita bisa tahu arah karena kita bertanya kepada orang yang pernah pergi ke tempat itu. Nah, Tuhan Yesus dari kerajaan surga dia turun ke bumi. Karena itu Tuhan Yesus dia memang yang empunya surga dan bumi. Karena itu dia turun ke bumi menyatakan tempatnya. Supaya kita tidak tersesat. Jalan satu-satunya adalah lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya segalanya. Kalau kita mau bertanya suatu tempat kepada orang lain, pastikan orang itu sudah pernah pergi ke tempatnya. Tuhan Yesus dari surga, dia ke bumi, dia menceritakan tentang surga dan isinya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Coba, mana ada orang pernah ke surga? Banyak orang yang mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi satu-satunya orang yang naik ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama ada Elia. Ada Tuhan Yesus itu sendiri. Ada Henok yang Tuhan angkat untuk mereka bersama-sama. Nah, kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu lewat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan saat ini, intinya adalah satu, bahwa jangan lagi mau tersesat, karena iblis sedang mengincar orang-orang muda agar generasi sesudahnya dan sebelumnya menjadi generasi yang rusak. Banyak dosa sekarang, LGBTQ+ lagi bukan cuma LGBT, ada Q-nya lagi ditambah. Ada banyak tokoh agama yang mulai menyetujui sesama jenis. Ada banyak dosa-dosa. Wabah ini belum selesai. Pandemi ini belum selesai. Kita sama-sama berdoa. Kita mau supaya jangan keadaan di sekitar kita tidak membuat kita tersesat. Tapi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita tetap mau berkata,
Tuhan Yesus baik. Ya, jadi buat teman-teman ya PMK yang saya kasih, mari kalau kamu saat ini sedang tersesat, inilah jawaban Tuhan atas hidupmu. Miliki perubahan, temukan jalan keluar. Lewat mana? Lewat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Mari kembali kepada cinta yang mula-mula. Miliki komunitas. Lewat PMK ini kalian bertumbuh bersama. Kalian saling mendoakan. Kalian saling memperhatikan. Ya, saling kompak. Ya, jadi tidak ada yang tersesat. Ada teman kalian yang tersesat, kalian harus mau jadi jalan keluar. Kalian menuntun mereka kepada jalan yang benar. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tidak ingin tersesat dalam kehidupan ini, Bapa, karena itu Engkau tolong kami. Nyatakan Tuhan jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berjanji akan rajin setia membaca firman Tuhan. Akan merenungkan firman Tuhan. Bahkan akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan kehidupan. Kami tahu Tuhan, kami hanya bisa pergi ke kerajaan surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami tidak ingin hidup kami tersesat. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami berdoa bagi keluarga dan teman-teman kami yang mungkin saat ini mereka masih tersesat. Mereka belum menemukan jalan hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menemukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bisa melewati kehidupan kami. Lewat Injil-Injil yang diberitakan baik di media sosial, di gereja dan dimanapun. Tuhan, kami rindu memenangkan jiwa untuk kemuliaan, untuk hormat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini tinggal dalam kehidupan kami. Memberkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wah, bagus sekali ya Yiska khotbahnya. Iya, betul banget. Merasa terberkati sekali ya Bisa. Benar sekali. Gimana bisa terberkati kan dengan Pastinya khotbahnya? terberkati. Iya, saya juga di sini merasa terberkati banget. Tentunya nih. teman-teman yang di rumah juga terberkati. Tapi sebelum itu kita mau jargon dulu nih biar Oh teman-teman iya. semua juga semangat ya. Masih ingat kan teman-teman? Harus ingat dong. Pasti. Iya. Kalau saya bilang Kema by Imakris 2020. One and way. Lagi ya Vince. Ayo sekali lagi. Kema by Imakris 2020. One and way. Yeay. Nah, selanjutnya nih Kita akan masuk di sesi question and answer. Iya, di sesi satu ini buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh banget langsung komen ya. Iya, langsung drop ke kolom komen di kolom komentar. Iya, betul banget. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan langsung dijawab oleh Pak Pendetanya. Iya, betul banget. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.